Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang gak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Termasuk ketika kita berada di kondisi yang tidak mudah ini, tetap saja Allah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tapi manusianya yang tidak bersyukur, manusia yang terkungkung dengan pemikirannya, maka tidak heran Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa bersyukur kepadanya, dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa bersabar atas segala kesulitan, himpitan, penyakit, dan hal-hal yang tidak mengenakan yang sedang kita jalani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita setelah Ia memberikan taufik kita untuk bisa bersabar. Inna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan itu dan pertolongan itu bersama kesabaran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan memenangkan kita. Saudaraku yang Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali bersama dengan imam besar kita, sosok yang ada di balik Riyadhus Shalihin. Karena berbicara tentang masterpiece di dalam dunia ilmu, berbicara tentang karya yang bernama Riyadhus Shalihin yang begitu diterima oleh umat di timur maupun di barat, di utara maupun di selatan, maka tidak bisa dipisahkan dengan rahim dari karya tersebut setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sosok di balik karya yang begitu fenomenal, karya yang diterima oleh umat, yang dipelajari oleh umat, yang dipilih oleh umat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di saat ada banyak pilihan lain, ada ribuan judul-judul buku lain yang setipe dengan karya ini, yang semetode dengan karya ini. Tapi kenapa hati umat selalu terpaut ke Riyadhus Shalihin? Maka sayang sekali kalau kita melewatkan pembicaraan tentang sosok yang satu ini, agar kita tahu ibrahnya apa, agar kita tahu apa kunci keberhasilan beliau. Karena ini semua tidak lain tidak bukan merupakan kunci-kunci yang masih bisa kita wujudkan. Karena kunci-kunci ini tidak dihilangkan oleh Allah, tetap dilanggengkan oleh Allah sampai hari ini. Karena berbicara sosok ini, kita berbicara tentang kehidupan seseorang yang sangat ajaib. Tapi bukan mistis, bukan fiksi, tapi kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Kehidupan yang Allah berkahi. Nah, kunci-kunci keberkahan masih tetap dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan sosok yang bernama Al-Imam Yahya
bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah mengkaji bahwa di antara kunci keberkahan beliau, yang pertama jelas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemberian, ini adalah gift yang Allah berikan ke dalam diri beliau. Maka barang siapa yang ingin berkah, ingin punya karya, ingin meninggalkan warisan yang bisa mensupport dia di dalam kubur, maka mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Surat Ghafir ayat 60. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, kami akan memberikan petunjuk kepada jalan kami tersebut. Ini menunjukkan sebagaimana kita katakan beberapa saat yang lalu, kuncinya masih Allah buka sampai hari ini. Maka selalu berusaha mencari taufik dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang disebutkan oleh beliau. Beliau seringkali mengatakan, Allah yang memberikan keberkahan kepada diriku, Allah yang menolong aku. Sekali lagi, karena ini adalah taufik dari Allah. Yang kedua adalah peran orang tua, peran ayah, sebagaimana yang sudah kita angkat pada pertemuan yang lalu. Ayahnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendampingi beliau sehingga hafal Quran sebelum balik. Ayahnya yang tidak menyibukkan beliau dengan urusan jual beli di toko mereka. Ayahnya yang ketika beliau usia 19 tahun membawa beliau ke Damaskus untuk belajar dengan para ulama. Ayahnya yang mengajak beliau haji. Ayahnya yang mendukung beliau secara finansial. Ayahnya yang mengirim makanan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa peran orang tua, peran ayah itu sangat besar. Karena seringkali di masyarakat, ibu yang selalu dikambing hitamkan. Oleh karena itu saya tidak mengatakan atau saya tidak ingin membandingkan antara ayah dan ibu pada saat ini. Makanya saya katakan ibu yang dikambing hitamkan. Artinya begitu anak ada masalah, begitu anak ada perkara, maka ibu yang disalahkan. Padahal kalau kita mau evaluasi, kesalahan ada pada kedua belah pihak, baik ibu maupun ayah. Bahkan seringkali ayah lebih harus bertanggung jawab karena nggak pernah punya waktu dengan anaknya, karena nggak pernah punya perhatian kepada anaknya. Kalaupun ada waktu dan perhatian, beberapa kasus hanya karena ambisi-ambisi orang tuanya saja, bukan mengajak anak dan mendampinginya ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, ini kesempatan di hari-hari ini ketika melakukan social distancing atau jaga jarak sosial, apalagi PSBB untuk beberapa daerah atau beberapa kota atau beberapa wilayah. Jakarta sudah mulai dan akan diikuti beberapa wilayah dan kota yang lain. Maka ini kesempatan untuk membangun fondasi keluarga di rumah. Ini kesempatan untuk membimbing anak-anak mendekat kepada Rabbul Alamin. Itu yang kedua dari biografi Al-Imam Nawawi. Yang ketiga, kunci keberkahan beliau, kunci sukses beliau, dan sangat real pada hari ini. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau langsung, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau langsung, kuncinya adalah guru. Kuncinya adalah guru. Ini kunci. Kuncinya adalah guru. Al-Imam An-Nawawi mengatakan langsung tentang masalah ini.
tentang pentingnya guru dalam kehidupan kita, penuntut ilmu atau seorang muslim, orang awam yang ingin mencari jalan yang benar, yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa inna syuyukhahu fil ilmi aba'un fid din wasilatun bainahu wa baina rabbil alamin. Sesungguhnya guru seseorang atau guru-guru seseorang di dalam ilmu adalah orang tua atau ayah dalam agama. Guru itu, kata beliau, adalah orang tua dalam beragama. Abaun fiddin. Dan ini adalah sebuah kaidah di dunia para ulama. Para ulama mengatakan orang tua itu terbagi menjadi dua. Orang tua nasab, yaitu ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu biologis kita atau ayah ibu kita, dan orang tua agama, yaitu guru kita. Ada dua. Dan mereka membuat kesimpulan ini karena sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan, innama anna bimanzilatil walid u'allimukum au kama qala. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi mengatakan, aku ini kedudukannya seperti ayah kalian. Aku mengajarkan kalian, mendidik kalian. Mengajarkan apa? Agama. Yang kita bisa gunakan di dalam kehidupan kita di dunia dan bermanfaat untuk kehidupan di alam barzakh dan hari kiamat kelak. Maka tidak heran Imam Nawawi mengatakan, ini orang tua nih. Orang tua dalam masalah agama, dalam masalah kehidupan. Wasilatun bainahu wa baina rabbil alamin. Dan guru itu jembatan yang menyambungkan antara kita dengan Allah. Gak bisa seseorang awam itu mendekat kepada Allah tanpa guru. Khususnya di awal-awal. Maka kalau ingin berkah, ingin diberkahi oleh Allah, ingin mendekat kepada Allah, kita harus berguru, kita harus belajar dengan guru kita. Dan ini kuncinya para ulama. Makanya Al-Imam Nawawi sangat beradab dengan guru. Sangat berkhidmat kepada guru. Makanya beliau sendiri mengatakan, ma'annahu ma'murun bin du'a'i lahum wa birrihim wa dzikri ma'athirihim wa thana'i alaihim wa syukrihim. Dan seorang murid itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan gurunya. Mendoakan guru-gurunya, mendoakan gurunya. Wa birrihim, dan berbuat baik kepada gurunya. Jadi kita harus doakan guru kita dalam sujud kita. Sepertiga malam terakhir doakan guru kita. Kita nggak bisa bayar guru kita. Betul, kita disuruh berbuat baik. Misalnya kasih hadiah kepada guru kita atau berusaha bantu mereka, tapi apapun yang kita kasih ke guru kita gak bisa balas jasa-jasanya, makanya harus dengan doa, dengan berbuat baik. Ini perintah, doakan ya di saat sujud tadi, di hari Jumat, di sepertiga malam terakhir. Kalau kita haji, doakan di Arafah. Kalau kita tawaf misalnya, doakan di saat kita memutari Ka'bah, doakan di Safa dan Marwah. Doakan guru-guru kita. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi. Doakan. Lalu berbuat baik kepada mereka. Apa yang bisa kita perbuat buat mereka, perbuat. Wa dzikri ma'athirihim. Dan kita harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Jasa-jasa mereka nggak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Kalau nggak kufur nikmat kita. Dan kalau kufur nikmat, hilang keberkahan. Wa tsana'i alaihim. Dan kita harus puji mereka.
Ini kata Imam Nawawi sendiri. Kita harus puji mereka. Dan gak harus di depan mereka, di belakang ketika kita belajar atau ini. Bicarakan mereka yang baik-baik. Sebutkan jasa-jasa mereka. Ingat terus. Wa syukrihim, dan berterima kasih kepada mereka. Bersyukur kepada mereka. Ini kunci keberkahan. Bagaimana tidak? Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Dan salah satu makna keberkahan apa? Ditambah kebaikan. Numu kan, berkah itu kan, kebaikan itu langgeng dan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, nggak bersyukur, ketahuilah azabku sangat pedih. Dicabut lagi, diazab sama Allah. Dan coba kaitkan ayat ini dengan sabda Nabi SAW, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ukamakal. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kita bersyukur kepada guru kita, orang yang memberikan kita hidayah irsyad, menyampaikan, menasihati kita, mengingatkan kita kepada Allah, memberikan kita pemikiran yang benar, paradigma, pemahaman. Dan kata Imam Nawawi, pemahaman itu mahalnya minta ampun. Dan guru kita kasih gratis. Kasih gratis. Dan sampai kapanpun kita nggak bisa balas. Kita mau kasih apapun nggak akan bisa. Nggak akan bisa balas. Al-Imam Ibnu Ghanim rahimahullah, kalau kasih guru anaknya, ini guru anaknya bukan gurunya, guru anaknya, itu kalau ngasih, sekali ngasih guru anaknya itu beliau kasih secara kurs itu 39 juta, bayangin. Sekali ngasih 39 juta. Itu pas ngasih, minta maaf. Bukan sok-sok hebat, wah ini anak kasih, minta maaf. Lalu beliau katakan, mohon maaf ya, saya belum bisa menunaikan hak antum dan jasa antum dalam mengajarkan anak saya. Lalu beliau katakan, la harfun wahidun alam tumuhu, satu huruf yang kau ajarkan ke anak saya, itu senilai dengan dunia dan seisinya, atau lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Satu huruf senilai atau lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Minta maaf, padahal angka yang tinggi. Minta maaf sama guru anak, bukan gurunya, guru anaknya. Dan itu yang dilakukan juga oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya anak namanya Hamad. Itu begitu juga, minta maaf. Wa'tadhar. Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf. Gak seberapa, mohon maaf. Subhanallah, mohon maaf. Kenapa? Karena mereka tahu ini kunci keberkahan. Ini kunci keberkahan. Mendoakan, berbuat baik, lalu mengingat jasa-jasanya, lalu memujinya dan bersyukur kepada mereka. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan Imam Nawawi, khususnya di awal-awal, dan sampai beliau jadi ulama besar. Jejak langkah beliau, khususnya langkah-langkah strategis, itu tidak pernah luput dari seorang guru. Tidak pernah luput dari seorang guru. Secara garis besar, mulai dari usia 10 tahun, yang kita sudah ceritakan, kisah yang ajaib banget, yang diajak main terus kabur sambil baca Quran. Kita tahu bahwa itu salah satu kisah yang sangat strategis dalam kehidupan beliau. Siapa yang mengarahkan? Syekh Yasin bin Yusuf. Datang ke guru ngajinya, lalu datang ke ayahnya, akhirnya ayahnya semangat mendampingi dan khatam Quran sebelum akil balik. Peran guru Syekh Yasin bin Yusuf. Lalu dibawa ke Damaskus. Di Damaskus beliau bertemu dengan Syekh Jamaluddin Abdul Kafi.
Lalu dari Syekh, secara singkat ya, dari Syekh Jamaluddin Abdul Kafi, beliau diarahkan oleh Syekh Jamaluddin Abdul Kafi ke Syekh Al-Imam Tajuddin, Syekh Al-Imam At-Tajuddin. Dan Al-Imam At-Tajuddin ini, Al-Imam At-Tajuddin ini itu muridnya Al-Iz bin Abdissalam. Muridnya Al-Iz bin Abdissalam. Ulama besar, ulama besar. Mufti Syam, Al-Imam Tajuddin. Ini diarahkan dari Menjalmuddin, diarahkan ke Al-Imam At-Tajuddin. Lalu Al-Imam Tajuddin, dan beliau mulazamah beberapa waktu dengan Al-Imam Tajuddin. Dan beliau pernah belajar dengan siapa? Salah satu imam besar mazhab Syafi'iyah, Al-Iz bin Abdissalam. Lalu dari Imam Tajuddin, Al-Imam Tajuddin mengarahkan beliau, diarahkan ke Al-Imam Kamaluddin Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Jadi diarahkan lagi ke sana. Dan beliau cukup lama mulazamah dengan Al-Imam Al-Imam Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Kamaluddin. Dan ini kesayangannya Al-Imam Ishaq bin Ahmad, kesayangan. Kata Imam Nawawi cerita, lazam tuh, aku mulazamah kepada dia. Jadi aku tempel terus. Aku mendampingi guruku ini. Alim gurunya. Gurunya alim. Aku dampingi guruku. Fa'ujiba bi. Dan guruku kagum sama aku. Kenapa? Lamma ra'a min mulazamati lil ishtighali wa adam ikhtilati bin nas. Karena beliau melihat betapa semangatnya aku mendampingi beliau, nempel beliau, aktif nanya ke beliau, mulazamah kepada beliau. Waqtilat wa adam ikhtilati bin nas. Dan aku tidak suka habisin waktu dengan berkumpul keramaian dengan manusia. Jadi aku nggak suka ngabisin waktu dengan yang nggak bermanfaat ya, dengan manusia yang ngobrol lah, yang cuma nongkrong segala macam, nggak suka. Wa ahabbani mahabbatan syadida. Dan Al-Imam Nawawi itu sangat berkhidmat dengan gurunya. Kana yata'addabu katsira. Kata Imam Suyuti, Imam Nawawi ini adabnya sama guru, Masya Allah, tinggi banget adabnya Imam Nawawi dengan gurunya. Maksudnya ketika bersama Al-Imam Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, dan juga kepada ulama-ulama yang lain yang menjadi guru beliau, itu tingginya minta ampun. Di antaranya wa yamla'u lahul ibriq wa yahmilu ma'ahu ila tahara. Itu Imam Nawawi menyiapkan air di ceret gitu atau di kendi, lalu dibawakan untuk bersuci atau berwudunya gurunya tersebut. Jadi benar-benar berkhidmat, dibawakan air. Gurunya mau wudu, diambilin air ceret, dikasih untuk wudu. Benar-benar berkhidmat, melayani ilmu dan ahli ilmu. Melayani guru, dibawakan. Bukan guru, bukan memanjakan guru. Ini berkhidmat, ini ulama kita. Makanya wa ahabbani mahabbatan syadida. Ini guru saya sayang banget sama saya. Sayang banget sama saya. Dan begitu sayang sama saya diajarin. Dan itulah, kalau ingin dapat ilmu dari guru kita, berbakti sama dia, berkhidmat sama dia. Itu yang dijelaskan Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Mawardi dalam Adab Dunya wa Din mengatakan, guru dan beliau sampaikan, guru dan dokter itu kalau Anda ingin mendapatkan ilmu dan manfaat sebesar-besarnya, Anda harus mengikram mereka, memuliakan mereka. Kalau ingin dapat ilmunya sebanyak-banyaknya, ikram. Ikram bukan menjilat.
memuliakan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kata sebagian para ulama, Allah aja mengangkat. Lalu Anda jatuhkan, Allah nih yang punya alam semesta mengangkat mereka, meninggikan mereka. Lalu Anda culuk-culuk yang nggak punya apa-apa, Anda jatuhkan mereka. Anda jelek-jelekan. Siapa Anda? Kan itu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat Allah mengangkat mereka. Lalu bagaimana mungkin kita yang bukan siapa-siapa menjatuhkan mereka atau merendahkan mereka atau tidak memuliakan mereka? Makanya ini kunci keberkahan. Kunci keberkahan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Makanya lihat perjalanan ilmu beliau dan kehidupan beliau dan next stepnya itu diarahkan ulama terus. Mulai dari tadi Syekh Yasin, Syekh Yasin, lalu Syekh Jamaluddin, lalu diarahkan lagi ke Syekh Tajuddin, lalu diarahkan lagi ke Syekh Kamaluddin Al-Maghribi, dan begitu seterusnya. Lalu setelah itu ke Al-Imam Abdurrahman bin Nuh, lalu setelah itu ke Al-Imam Umar bin As'ad, dan seterusnya. Dan dari situ beliau belajar. Dan bukan hanya belajar dari ilmu mereka, tapi dari kehidupan mereka. Sebagai contoh, saudaraku yang Allah muliakan, salah satu guru beliau adalah Al-Imam Ibrahim bin Isa, salah satu ulama mazhab Syafi'i, alim besar, al-faqih, al-hafidh. Kata Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan bahwa beliau itu belajar dengan Al-Imam Ibrahim bin Isa, salah satu ulama mazhab Syafi'i ini, itu kurang lebih 10 tahun. Walam ara minhu syai'an yukrah. Dan selama 10 tahun itu, aku nggak pernah melihat dari beliau sesuatu yang nggak enak. Nggak pernah. 10 tahun. Nggak pernah ngeliat sesuatu yang nggak enak, yang makruh, yang kasar, dan seterusnya. Wa kana minas samahati bimahalin alin ala qadrin wa jiddih. Ini sosok tuh pemaafnya luar biasa, lapang dadanya luar biasa. Itu levelnya tinggi banget dalam masalah lapang dada, kebaikan sama orang. Belum lagi asyafaqah 'alal muslimin, rasa sayang kepada umat Islam dan berusaha memberikan yang terbaik oleh umat. Faqala nadhiruhu fihima, langka orang kayak begini, kata beliau. Langka orang seperti ini. Baiknya sama umat, suka menolongnya, suka membantu, suka mensupport. Ini langka. Walam tara'aini fi waqtihi mithlahu. Dan aku nggak pernah melihat ada orang yang jaga waktunya dibanding beliau, Al-Imam Ibrahim bin Isa. Jadi ini sosok ngelihat, oh ternyata gini, oh ternyata gini. Lihat guru-gurunya baik sama orang, guru-gurunya peduli sama orang, guru-gurunya ngebantu orang, gurunya memaafkan, lapang dada. Wah, berarti saya harus begini. Ini kunci keberkahan. Ini kunci keberkahan. Dan kenapa beliau di samping berilmu rajin beribadah, itu nama-nama yang tadi kita sebutkan, itu rajin-rajin ibadah. Al-abid, al-wara. Al-abid, al-wari. Orang yang rajin ibadah, yang zahid, yang zuhud terhadap dunia, yang wara. Wajar kalau muridnya begini. Buat tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu kaidah umum. Itu kaidah umum, saudaraku yang Allah muliakan. Jadi ngelihat gurunya disiplin, jaga waktu, nggak ngebuang-buang waktu, kerjanya nggak main, dan seterusnya.
Oh, berarti saya harus begini nih. Makanya nanti kita bahas yang kedua, bagaimana beliau, saudaraku. Jadi sekali lagi, ini yang dikatakan Imam Ahmad, sebagaimana dibawakan Imam Ibnu Mufli dalam kitabnya Adab Syar'iyyah. Innaman nasu bisyuyukhihim. Manusia itu hidup dengan gurunya. Dalam riwayat innama asyan nas atau ya'ishun nas bisyuyukhihim. Manusia itu hidup dengan gurunya. Dia akan sukses kalau dia punya guru. Dia akan hidup dengan gurunya. Fa idza dhahaba syuyukh. Kata Imam Ahmad, kalau gurunya pergi, gurunya hilang. Fa'aman aish. Lalu dia mau hidup sama siapa? Dalam riwayat fama baqi. Kalau gitu apalagi yang tersisa dari kehidupannya? Oh, gurunya udah hilang. Itu penekanan dari para ulama. Betul ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita camkan, maksud Imam Ahmad kan juga mengerti konsep iman dan tauhid. Tetapi ini peran luar biasa. Bukankah nama-nama besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, setelah taufik dari Allah, itu adalah peran guru mereka, manusia terbaik, Nabi dan Rasul terbaik, Rasulullah SAW. Maka nggak heran murid-muridnya jadi manusia terbaik setelah generasi para Nabi dan Rasul. Murid-muridnya menjadi generasi terbaik setelah generasi para Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena guru mereka adalah Nabi terbaik dan Rasul terbaik, alaihi salatu wassalam. Dan ini enggak, dan terus kita lanjutkan. Tidak heran tabi'in menjadi manusia generasi ranking kedua terbaik setelah para sahabat. Kenapa demikian? Kenapa Sa'id bin Musayyib? Kenapa Mujahid? Kenapa Qatadah? Dan para ulama yang lain yang masuk ke generasi tabi'in menjadi generasi kedua terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku sahabat, thumma ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya generasi berikutnya tabi'in, thumma ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Kenapa tabi'in ranking 2? Karena guru mereka sahabat ranking 1. Kenapa tabi'ut tabi'in ranking 3? Karena guru-guru mereka tabi'in yang ranking 2. Ya nggak heran. Tidak heran. Itu yang perlu kita renungkan, saudaraku yang Allah muliakan. Jadi beliau dari awal ngikutin saran guru, ngikutin. Dan memang guru-gurunya punya ilmu, alim, bukan hanya ulama. Itu tadi Alim Tajuddin, itu gurunya, muridnya Al-Iz bin Abdissalam. Lalu seperti Abdurrahman bin Nuh, lalu Umar bin As'ad adalah murid-murid dari Al-Imam Ibnu Salah. Jadi memang orang-orang bilang, lalu Imam Nawawi nurut, oke. Disuruh kanan, suruh kiri. Suruh belajar sama Imam Tajuddin. Imam Tajuddin suruh belajar ke Al-Imam Kamaluddin, belajar sama Kamaluddin. Dan seterusnya. Sebelumnya ketika Syekh Yasin bin Yusuf bilang, tolong jaga anak ini insya Allah jadi ulama besar. Benar, dikawal. Kalau guru kita minta ke kanan, kita ke kiri. Guru kita minta ke kiri, kita ke kanan. Ya gimana mau berkah? Padahal kita nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis. Ini yang diajarkan oleh Imam Nawawi. Dan harus beradab, sekali beradab. Kalau kita nggak bisa beradab kepada sosok yang mengajarkan kita ilmu dan akhirat, bagaimana kita bisa beradab ke pihak lain? Kecuali karena opportunity kita, karena kepentingan pribadi kita, kepada ada hidden agenda dalam diri kita. Adapun kalau tulus, kalau ikhlas, pasti mereka lah yang pertama kali paling berhak mendapatkan adab kita.
Bahkan sebagian ulama mengatakan orang tua agama lebih tinggi daripada orang tua nasab seringkali. Karena banyak orang tua nasab hanya mengajarkan dunia, sedangkan orang tua agama memberikan akhirat buat kita. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan Allah berfirman akhirat lebih baik daripada dunia. Dan orang tua akhirat itu akan mengarahkan kita untuk berbakti kepada orang tua dunia, dan belum tentu sebaliknya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ingin punya karya, ingin berhasil di hari-hari ini, belajarlah dengan ahli ilmu, bergurulah, jangan berjalan sendiri sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, innaman nasu bisyuyukhihim, manusia itu dengan guru mereka, guru-guru mereka. Kalau gurunya hilang, lalu sisanya siapa? Dan dengan siapa mereka hidup? Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan beradablah sebagaimana yang diingatkan Imam Nawawi, doakan, berbuat baik, lalu ingat jasa-jasanya terus, puji mereka, khususnya di belakang mereka, dan bersyukurlah kepada mereka. Bersyukurlah kepada mereka. Begitu kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita, Allah akan tambah hidayah, Allah akan tambah kebaikan, Allah akan tambah taufik, dan kita insya Allah bisa punya karya atau keberkahan. Dan ketika kita bingung di hari-hari ini, carilah ahli ilmu, carilah guru-guru kita untuk membuat kita tenang, membuat kita sabar, buat kita bisa melewati ujian yang tidak mudah ini, kecuali Allah buat mudah. Karena kita nggak tahu ayat, kita nggak tahu hadits, kita nggak tahu keterangan para ulama, kita nggak tahu ilmu kehidupan, dan ilmu itu Allah titipkan di dalam dada-dada ahli ilmu. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Dan Al-Quran itu, ayat-ayat yang jelas itu adanya di mana? Fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang punya ilmu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 49 ya. Al-Ankabut 49. Di dalam dada ahli ilmu. Jadi kalau ingin tahu rahasia banyak hal hidayah dan petunjuk ke Siratul Mustaqim, maka berinteraksilah dengan dada-dada ahli ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, setelah guru, saudaraku yang Allah muliakan, yang berikutnya dari Al-Imam An-Nawawi. Kok bisa punya karya seperti itu, diterima dan lain sebagainya? Para ulama mengatakan karena beliau sosok yang berusaha menjaga waktu beliau, menjaga waktu beliau semaksimal mungkin. Beliau berusaha menjaga waktu agar tidak terbuang percuma, agar waktu itu digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau nggak untuk ilmu, amal, amal ilmu, ilmu amal, amal ilmu. Makanya para ulama mengatakan beliau adalah pemimpinnya umat Islam dalam ilmu dan amal. Di waktu yang sama beliau gabungkan dua hal. Ilmunya, menuntut ilmunya kuat, ibadahnya luar biasa. Beliau abid. Kita sudah bacakan kan bagaimana testimoni para ulama. Alimul ubad, abidul ulama. Ulamanya para ahli ibadah dan ahli ibadahnya para ulama. Subhanallah, dua digabung jadi satu. Saudaraku yang Allah muliakan, beliau pernah cerita bagaimana beliau menuntut ilmu dan menghabiskan waktu.
Kata beliau, ketika beliau belajar di Damaskus, di madrasah Rawahiyah, wa baqitu sanatain lam adha janbi ilal ard. Dan aku menghabiskan waktu 2 tahun dan aku nggak pernah meletakkan sisi tubuhku ke atas permukaan tanah. Artinya beliau nggak pernah sengaja rebahan 2 tahun. Kata Imam Zahabi rahimahullah ketika menjelaskan kalimat beliau di atas, وَضُرِبَ بِهِ الْمَثَلِ fi ikbabihi ala talabil ilmi lailan wa nahara. Ini sebuah gaya bahasa majas untuk menunjukkan bagaimana beliau berjuang dan menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu siang dan malam. Dan beliau berusaha nggak tidur, kecuali ketiduran. Itu maksudnya. Aku nggak pernah sengaja rebahan. Jadi kalau ngantuk ketiduran. Kadang-kadang tidur sambil duduk gitu loh. Nggak pernah sengaja tidur. 2 tahun. Atau bayang 2 tahun. Kalau tidur ketiduran. Sama kayak kita, saudaraku. Aku juga gitu, Ustadz. Kalau belajar pasti ketiduran. Iya, ketiduran. Tulis 15 menit baca. Ketiduran benar. Makanya sebagian bilang kalau mau ngantuk udah nggak usah ribet-ribet, baca aja atau dengerin khutbah Jumat, tuh tidur. Subhanallah. Jadi ketidurannya sama, tapi madhabnya beda. Kalau kita baru baca 2 halaman ketiduran, baru baca 3 halaman ketiduran. Bahkan ada orang itu selama sepekan nggak pernah move on dari muqaddimah sebuah buku. Muqaddimahnya belum masuk bab 1, baru baca tidur, baru baca sebentar tidur, baru baca 3 baris tidur. Subhanallah. Imam Nawawi ketiduran dalam tanda kutip, tapi beneran dipaksa. Subhanallah. Beliau gak tidur kecuali capek banget. Wadabti awqatihi biluzumi dars awil kitab wal mutala'ah aw taraddud ala syuyukh. Dan beliau ngatur waktunya, dibagi-bagi waktunya, waktu untuk belajar, waktu untuk mencatat, menulis, waktu untuk mutala, untuk baca, untuk research, untuk neliti, waktu untuk mendatangi guru. Ada waktunya kapan datang ke guru. Harus rutin datang sama guru, harus rutin baca, harus rutin nulis. Makanya para ulama mengatakan annahu kana la yadhi'u lahu waqt fi lailin wala nahar illa fi wadhifatin min al-ishtighal bil ilm. Beliau tuh nggak pernah nyanyiakan waktu. Mau malam mau siang nggak ada waktu istirahat. Oh malam istirahat, oh nggak ada. Subhanallah. Beliau kecuali tadi ketiduran, udah capek banget akhirnya ketiduran. Kecuali beliau isi untuk kesibukan dengan ilmu. Hatta innahu fi dhahabihi fi tariq wa iyabihi. Sampai itu kalau beliau pergi ke sebuah tempat di jalan, itu pasti baca. Beliau jalan kaki misalnya baca. Atau murojaah hafalan. Atau sambil nulis, pegang buku. Begitu juga pas pulang baca. Mengingat murojaah. Nyatet. Washtagil fit tikrari mahfudhah atau mutala'ah. Ngulang-ngulang ingatan beliau. Kemarin bicara apa? Yang saya dapetin apa tadi? Diulang-ulang. Atau mutala'ah atau baca. Dan itu sebagian orang mengatakan itu 6 tahun beliau kayak begitu. 6 tahun. Siti sinin. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya. Beliau menukilkan itu.
Makanya kata Imam Suyuti juga, ini sosok itu nggak pernah menyanyiakan sa'ah sedetik sekalipun di luar ketaatan kepada Allah. Subhanallah. Ini sosok ini kata Imam Suyuti itu nggak pernah membuang-buang waktunya walaupun semenit, walaupun sedetik. Bayangkan, saat itu bisa diartikan sejam, bisa diartikan sesaat. Sesaat untuk sesuatu yang bukan ketaatan. Untuk sesuatu yang bukan ketaatan. Kalau nggak baca, sholat, zikir, tadarus, nulis, murojaah ngulang, pergi ke guru, saling menasehati, lu baca lagi, ada yang sholat, lu zikir, baca Quran. Kalau nggak sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah, udah, puasa, qaiman saiman. Para ulama mengatakan beliau ini rajin sholat dan rajin puasa sunnah. Waktunya diatur demikian, subhanallah. Al-Imam Ibnu Jama'ah pernah mengatakan, beliau ditanya tentang waktu tidurnya. Imam Nawawi pernah ditanya tentang waktu tidurnya. Faqala, idza ghalabani naum istanatu ilal kutub lahdhah wa antabi. Kalau aku ngantuk banget, capek banget, maka aku akan rebahkan diriku ke buku. Sesaat saja. Wa antabi. Lalu habis itu aku bangkit lagi. Subhanallah. Sesaat aja. Capek nih. Bangkit lagi. Mungkin 5 menit, 10 menit, bangkit lagi, baca lagi. Subhanallah. Kana kathir as-sahar mukibban 'ala al-ilmi wal amal. Itu beliau sering kali begadang dalam rangka belajar dan ibadah. Sering begadang. Ini sosok sering begadang dalam rangka belajar dan ibadah. Bukan nonton bola, bukan nonton drakor dan lain sebagainya, bukan main game online. Gimana mau buat karya kalau kerjaan kita main? Bukan ngerumpi, bukan ngobrol, atau hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Dan beliau pernah cerita, saudaraku yang Allah muliakan, dan ini dinukilkan oleh banyak sekali ulama, hampir ulama yang menjelaskan biografi beliau menukilkan hal ini. Imam Suyuti, As-Sakhawi, dan lain-lain, Ibnu Attar, beliau itu setiap hari yaqra kulla yawm 12 darsan 'ala al-masyayikh syarhan wa tashiha. Beliau itu kajiannya, beliau baca di hadapan gurunya itu 12 pelajaran. 12 setiap hari. 12 pelajaran. 12 pelajaran. Subhanallah. Kalau kita misalnya, kita kan 2 ya, pagi sama sore. Kajian kita 2. Atau ustadz lain mungkin ada yang 2, ada yang 3, dan seterusnya. Beliau 12. Kita 2 aja udah nggak istiqomah, subhanallah. Gimana mau buat? Cuman 2 kajian, nggak istiqomah. Cuman 2 kajian malas. Ada yang cuman sekali kajian malas. Ada yang seminggu cuman sekali. Ini beliau 12 kajian kalau bahasa kita sekarang. 12 kajian setiap hari. 12 kajian setiap hari. Belajar berbagai macam ilmu.
Subhanallah. Dan gak hanya 12 kajian. Kuntu u'allik jami'a ma yata'allaqu biha min syarhi mushkil wa idahi ibarah wa dhabtil lughah. Lalu setelah ngaji 12 kali kajian, itu bukan selesai. Aku kembali murojaah, diulang lagi. Aku buat catatan yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran hari tersebut. Mungkin keterangan dari kalimat yang pelik gitu, atau ibarat-ibarat yang rumit, atau bahasa-bahasa yang asing, semua dicatat lagi, di murojaah, diulang kembali. Jadi udah kajiannya 12 kajian per hari. Makanya beda kan percepatan beliau dengan kita. Coba bayangin aja. Berarti kalau misalnya kita kajiannya seminggu sekali, berarti ketika seminggu sekali kita menempuh sebuah materi selama 3 bulan, beliau hanya sehari. Ya kan? Kalau seminggu sekali 12 kali berarti berapa? 3 bulan kan? Jadi kita mempelajari materi yang sama dengan Imam Nawawi. Ini simpel-simpelan aja, ya nggak mungkin juga, tapi simpel-simpelan. Kita 3 bulan, beliau hanya 1 hari. Itu pun seminggu sekalinya kita nggak baca di rumah, nggak di murojaah. Kalau datang ke kajian ngaji kitabnya taruh di mobil. Kalau dibawa pulang langsung taruh rak. Minggu depannya ustadznya nanya, minggu lalu belajar apa? Allahu ta'ala a'lam bisawab. Allah yang tahu, saya nggak lupa Pak Ustadz. Lupa. Nggak dibuka lagi. Beliau 12 kali kajian sehari, itu masih sempat murojaah, masih sempat ngulang kembali, dan masih sempat mengamalkan ilmunya. Allahu Akbar. Karena kita tahu bersama ucapan Abu Darda, belajar nggak diamalin itu sama saja menambah bumerang kita di hari kiamat kepada Allah. Karena Allah kan tanya, wa'an ilmi fima amila bih. Dia akan ditanya tentang waktunya, bagaimana dia, wa'an ilmihi fima amila bih, dia akan ditanya tentang ilmunya dan bagaimana dia amalkan ilmunya tersebut. Itu luar biasa. Kita aja, saudaraku yang Allah muliakan, kita kajian sehari 2 kali. Itu kotaknya masih sama. Kita masih menanamkan hal-hal dasar, tapi dari angle yang berbeda. Hari ini angle ke kanan, hari ini angle di kiri, angle depan, angle belakang. Sebenarnya kotaknya sama. Kotaknya sama untuk menekankan pondasi. Ini beliau belajar fikih, belajar bahasa, belajar nahwu, belajar asmaul rijal, belum belajar al-wasil, al-muhadzab karya Syirazi, belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, belajar al-luma' Ibnu Jinni dalam bahasa, dalam nahwu, dalam usul belum belajar al-luma' juga. Itu 12-nya tuh ada usul fikih, ada hadits, segala macam. Belum bisa amalkan. Makanya sebagian orang mengatakan ini hiperbola, tapi dijawab lagi para ulama, enggak, itu bukan hiperbola, itu keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Beliau bisa mengerjakan aktivitas 2 hari hanya dalam 1 hari. 2 hari itu juga luar biasa. Coba deh kita pikirkan ya, kita kajian 1 sesi sehari aja, terus disuruh murojaah, disuruh ngulang kembali, atau guru kita bilang besok kita ujian ya, itu kita sesinya 1 jam, kita butuh ngulangnya mungkin 1, 2, atau 3 jam untuk ujian besok. Dibaca lagi, dihafal, dicatat. Imam Nawawi 12 sesi, 12 kajian,
dan masih sempat ngulang, dibaca lagi yang ke-12-12-nya itu, dicatat lagi, dicek lagi, ini aku belum ngerti ya, cek lagi, tanya, masih sempat tadi, masih sempat berkhidmat sama guru, masih sempat ibadah, masih sempat sholat, masih sempat puasa, subhanallah, masih sempat baca Quran, abidul ulama, ahli ibadahnya para ulama, masih sempat zikir, masih sempat bersalawat, masih sempat nyiapin air dan berkhidmat sama gurunya. Itu gimana cerita, subhanallah. Allahu Akbar. Itu Imam Nawawi, makanya berkah. Makanya berkah. Makanya Imam Nawawi memberikan testimoni, wa barakallahu li fi waqti washtighali wa anani alaih. Ini Allah kasih keberkahan kepada waktuku, berkah. Karena berjuang. Kan itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir surat Al-Ankabut itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di atas jalanku, kami akan berikan petunjuk. Bersungguh-sungguh enggak? Coba korelasikan ke diri kita hari-hari ini. Waktu kita habis buat apa? Buat nonton kah? Gimana mau berkah? Dipakai buat nonton. Ya nggak bermanfaat. Dipakai buat ketawa. Dipakai hanya buat kepoin urusan orang. Kepoin dunia, subhanallah. Benar kata Nabi SAW, ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang disia-siakan oleh banyak manusia, ditelantarkan banyak manusia, dilepaskan banyak manusia, dibuang sama banyak manusia. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Padahal waktu ini lebih mahal, saudaraku. Lebih mahal. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami. Aku nggak pernah menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap sebuah hari yang begitu tiba terbenamnya matahari sedangkan amalku nggak bertambah. Artinya nggak ada yang membuat Abdullah bin Mas'ud nyesel senyesal-nyesalnya kecuali sebuah hari berlalu tanpa amalan, sebuah hari berlalu tanpa ilmu. Itu nyeselnya minta ampun. Kita ketawa-ketawa, kita santai-santai, kita nggak ada merasa bersalah. Ya gimana kita mau berkah? Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, saya tuh ketemu generasi orang-orang yang benar-benar menjaga waktunya melebihi semangat kalian menjaga uang dan harta kalian. Saya ketemu dengan banyak orang, ulama-ulama, orang-orang saleh, itu kalau jaga waktu itu lebih ketat daripada kalian menjaga uang kalian. Gimana sih kita jaga uang? Kita jaga benar-benar kan. Kita buka tabungan segala macam biar nggak hilang. Kita beli brankas di rumah. Kita jaga. Kalau ada yang nyuri kita kejar. Kita teriakin maling. Kita teriakin copet. Sendal kita diambil orang, kita kejar. Padahal itu cuma sendal jepit. Ketika dikejar, ternyata udah capek-capek, itu bukan sendal kita. Karena sama-sama sendal jepit, itu sendal masjid misalnya. Tapi kita udah kejar, tuh saking takutnya sendal jepit kita hilang. Gimana waktu? Waktu hilang, santai kita. Tenang. Ketawa-ketawa. Waktunya hilang, ketawa-ketawa. Padahal kan ditanya sama Allah. Wa'an umrihi fima afnah, kata Nabi dalam hadis Tirmidzi. Dia kan ditanya tentang umurnya, waktunya. Gimana dihabisin tuh? Kita sedang, ini waktu banyak saudaraku. Ini waktu rizki dari Allah. Oke, kita di PHK. Kita dirumahkan. Tapi Allah nggak ambil waktu kita. Kenapa kita nggak manfaatin?
Kenapa kita larut dalam kesedihan? Manfaatkan dengan belajar, dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa. Susah, Imam Nawawi juga susah. Imam Nawawi makan sehari sekali. Imam Nawawi itu nggak sarapan, nggak makan siang, makannya di waktu malam. Tapi 12 kajian. Dan bukan hanya ngaji, diamalin, dicatat di murojaah. Subhanallah. Ini waktu besar di depan kita nih. Ini karena kita nih salah kaprah, kita pikir rizki itu hanya tentang uang. Kita nggak nganggap waktu itu lebih mahal daripada uang. Waktu lebih mahal. Time is money itu bukan konsep kita. Konsep kita itu waktu lebih mahal daripada uang. Lebih mahal. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Yahya bin Mu'adz, idha'atul waqt, menyanyiakan waktu, itu lebih bahaya dan lebih fatal daripada kematian. Allahu Akbar. Menyanyiakan waktu itu lebih fatal daripada kematian. Kenapa? Karena idha'atul waqt taqta'uka anillah wa anil akhirah. Karena menyanyiakan waktu akan membuat Anda gagal mendapatkan ridho Allah dan gagal di akhirat. Wal maut yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Adapun kematian itu membuat Anda terputus, terpisah dengan dunia dan ahli dunia. Sekali lagi, idha'atul waqt, menyanyiakan waktu, itu membuat kita terpisah dengan Allah dan hari akhirat. Kita gagal dapat ridho Allah dan kita akan gagal di akhirat. Adapun kematian itu akan membuat kita terpisah dengan dunia dan dengan ahli dunia. Tapi Anda nggak akan terpisah dengan Allah. Justru itu jalan menuju Allah. Itu ucapan Al-Imam Al-Qayyim. Al-Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan bahwa menyanyiakan waktu itu yaqta'uka anil haq wal maut yaqta'uka anil khalq. Menyanyiakan waktu itu akan memisahkan Anda dari kebenaran. Dan di antara kebenaran Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, iman. Gak ada orang yang imannya kuat itu menyanyiakan waktu, itu gak ada. Itu kaidah. Orang yang imannya kuat itu selalu menjaga waktu. Gak ada menyanyiakan waktu. Karena begitu disia-siakan waktu, dia akan terpisah dari kebenaran, terpisah dari iman. Adapun kematian, kata Al-Imam Yahya bin Mu'adz, itu memisahkan Anda dari al-khalq, dari makhluk, bukan dari kebenaran. Jadi yang satu anil haq, yang satu anil makhluk, anil khalq. Subhanallah. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat kelak? Orang-orang yang minta dibalikan ke dunia. Allah bicara tentang waktu. Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih kamu waktu yang sudah cukup untuk digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pelajaran, yang mendapatkan ibrah, mendapatkan kebenaran. Dan kami sudah kasih peringat pihak yang mengingatkan kalian. Dalam surat Fatir ayat 37. Kan itu. Itu respon dari siapa? Ketika orang yang dimasukkan ke neraka, wa hum yastarikhuna fiha,
Mereka berteriak di neraka, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di neraka, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari sini. Kami janji, kami akan beramal soleh, kami akan sholat, kami akan puasa, kami akan zikir, kami akan baca Quran, kami akan menuntut ilmu, kami akan ngaji, kami akan, gak apa-apa deh gak datang kajian, kami akan online. Ghairul ladzi kunna na'mal. Kami akan rubah semua kegiatan kami yang sia-sia, yang hanya ketawa, yang hanya tidur, yang hanya ngobrol, yang hanya nggak jelas, yang hanya main. Apa kata Allah? Allah kasih balik lagi ke dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami udah kasih waktu ya? Udah dong. Dan waktu yang kami kasih udah cukup bagi orang yang mau ngambil ibrah, sudah cukup bagi orang yang mau ngambil pelajaran, sudah cukup bagi orang yang mau berubah, sudah cukup bagi orang yang ingin jadi orang baik, sudah cukup bagi orang untuk menjadi orang soleh. Allah kasih waktu kepada kita, itu sebenarnya cukup. Makanya kata Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, i'lamu anna tulal umri hujjah. Ketahuilah, waktu itu akan jadi hujah pada hari kiamat. Jadi hujah. Waktu itu akan jadi hujah. Sesuatu yang akan menolong kita, membantu kita, mensupport kita. Dan sebaliknya, kalau kita sih akan jadi bumerang yang menusuk kita. Imam Nawawi, kunci keberkahan jaga waktu. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, ini ini fase, ini hari-hari yang sangat mahal kalau kita bisa berpikir jauh lebih luas dari pemahaman rizki hanyalah uang. Kita tidak mengkerdilkan. Kita tahu susah. Kita tahu banyak orang kehilangan hartanya pada hari ini, kehilangan pemasukannya, dan itu berat bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT memberikan rizki yang berlimpah bagi kita. Tapi bukankah nikmat waktu Allah berikan? Nikmat waktu Allah berikan, gunakan untuk memperkuat diri kita, untuk belajar, untuk mengevaluasi, untuk membangun fondasi ke arah yang lebih besar. Ini waktu banyak sekali, gunakan untuk ibadah, taqarrub kepada Allah, beristighfar, kembali kepada Rabbul Alamin, evaluasi ibadah-ibadah kita. Jangan kita begini nih karena kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah sebuah musibah menimpa kalian itu pasti ada andil dosa-dosa kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini waktunya istighfar, ini waktunya taubat, ini waktunya kembali kepada Rabbul Alamin. Dan isi waktu dengan ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Dan bagi yang punya harta atau punya kemampuan, punya skill, Allah berikan itu bukan untuk jadi penonton di hari-hari ini, bukan jadi penonton apalagi hanya komentator. Kita harus berbuat, kita harus bantu saudara kita, kita harus isi waktu kita dengan manfaat. Kalau tidak, jadi bumerang. Allah akan tanya, apa karya kita di hari-hari ini? Apa yang kita lakukan di hari-hari ini? Apa yang kita kerjakan di hari-hari ini? Sudahkah kita bantu saudara kita? Sudahkah kita habiskan waktu kita untuk memikirkan orang? Memikirkan perut orang lain, bukan hanya perut kita. Orang udah makan atau belum? Gimana hidupnya? Udah bayar kontrakan atau belum? Ini waktu, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Biar Allah kasih keberkahan. Biar Allah kasih keberkahan. Ini kuncinya Imam Nawawi. Waktunya berkah. Karena beliau habis-habisan. Jadi waktu berkah itu bukan duduk santai, ngopi-ngopi, ketawa-ketawa. Alhamdulillah waktu aku berkah loh. Kok bisa? Ya ini aku santai-santai. Bukan. Waktu berkah itu kajian beliau 12 kali sehari. Murojaah lagi. Baca Quran. Nggak tidur hanya berandaskan kitab, bangun lagi, lalu sholat lagi, ambil wudhu, lalu mikirin gurunya mau wudhu, dibuatin, disiapin air, mikirin gurunya gimana nih, berkhidmat sama guru,
berbakti sama orang tua, dan lain seterusnya. Maka hasilnya salah satunya karya yang akan kita nikmati insyaallah ta'ala dan membawa keberkahan. Makanya Allah itu nggak pernah nyelisih janjinya. Allah kasih keberkahan karya beliau sampai hari ini, dan insya Allah sampai masa depan. Itu hasil dari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih. Kalau kita jungkir balik, Allah kasih. Imam Nawawi mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karyanya bukan hanya untuk puluhan tahun, bukan hanya untuk ratusan tahun, ribuan tahun. Ribuan tahun insya Allah ta'ala. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini karya luar biasa, dan banyak mutiara-mutiara hikmah untuk kita, dan sangat berkaitan dengan kondisi kita saat ini, karena beliau sabar dan menjalani hari-hari yang berat dan sulit dalam kehidupannya. Kajian 12 kali dalam sehari itu susahnya minta ampun. Belum lagi murojaah, belum lagi sholat, belum lagi baca Quran, belum lagi berzikir, belum lagi beliau hanya makan 1 kali sehari. Kita aja kajian sekali itu pulang dari majelis, pulang dari masjid, udah ngajak teman-teman makan siang dulu. Lapar kita nih. Ucurahannya udah, aduh otak aneh ngebul. Padahal kajian cuma sejam, 1,5 jam. Itu pun datangnya terlambat. Otak udah ngebul. Beliau 12 kali sehari. Makan cuma sekali sehari. Makan sekali, kajian 12 kali. Kita kebalik. Kajian sekali, makannya 12 kali. Makanya beda keberkahan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semua dapat ibrah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.